Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja dengan judul Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sinarmas Agribisnis. Next. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Tariska Putri Ananda dengan NPM 19099. Lalu ada Laila Aida dengan NPM 20070. Lalu ada Fari Adil dengan NPM 20104. Dan yang terakhir ada M. Syahrul dengan NPM 20118. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Identifikasi dan pengendalian bahaya pekerja. Oke, next. Stasiun engine room. Stasiun engine room adalah tempat untuk pengoperasian mesin. Potensi bahaya yang ditimbulkan oleh stasiun engine room adalah menyebabkan gangguan pendengaran yang akan mengakibatkan berkurangnya pendengaran hingga tidak bisa mendengar jika dia megang, termasuk cedera fisik. Cara mencegah dan mengendalikannya, yang pertama, yaitu membuat ruangan khusus kedap suara untuk panel. Yang kedua, memasang tanda peringatan. Dan yang ketiga, memakai earmuffs atau penutup telinga. Oke, next. Stasiun loading ramp. Stasiun loading ramp adalah tempat penampungan sementara. Dari tempat penampungan sementara itu, berpotensi uh, menyebabkan tertabraknya pekerja dan menyebabkan rusaknya buah yang dibawa menuju tempat penampungan oleh supir yang belum mahir mengendarai alat berat. Cara mencegahnya, yang pertama, menyalakan alarm mundur dengan cahaya berkedip. Yang kedua, menyalakan rotator atau lampu tanda hati-hati dengan cahaya berputar. Dan yang terakhir, memasang jalur garis batas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Syahrul. Oke, selanjutnya tentang kegiatan penyemprotan bahan kimia. Nah, di sini itu kita mempunyai potensi bahaya ya di kegiatan penyemprotan bahan kimia. Yang pertama itu berpotensi mengeluarkan racun yang mengakibatkan iritasi mata dan juga kulit. Dan akibat dari kecelakaan di kegiatan penyemprotan bahan kimia ini, yang pertama terhirup zat kimia menyebabkan keracunan dengan kimia dan iritasi mata dan juga kulit. Dan cara pencegahannya itu yang pertama kita memberikan training serta instruksi bagi para pekerja ya. Eh, Terus selanjutnya menggunakan alat pelindung berupa seperti masker, safety glass, sarung tangan dan juga baju hazmat gitu. Untuk selanjutnya dari kegiatan pemuatan buah itu, jadi potensinya itu cuman enggak ya. Potensinya itu yaitu posisi badan yang kurang ergonomis saat melakukan gerakan yang berulang. Jadi akibat dari kegiatan pemuatan ini itu misalkan terjadi kecelakaan yang pertama cedera pinggang dan juga tangan akibat dari gerakan yang berulang-ulang dengan posisi yang kurang ergonomis gitu. Dan untuk pencegahannya itu ya mengganti pengangkutan buah dengan mesin kren ya berarti. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan saudari. Baik, terima kasih. Boleh dilanjut? Oke, kita masuk ke analisa hasil dari K3 di Sinarmas Agribisnis ini. Jadi K3 merupakan keselamatan dan juga kesehatan kerja di semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja dan juga tenaga kerja maupun orang lain, seperti kontraktor, pemasok, dan juga pengunjung ataupun tamu di tempat kerja. Nah, ketiga ini merupakan hal yang sangat penting untuk keselamatan di tempat kerja. Contohnya, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu identifikasi, pengendalian bahaya di tempat kerja, yaitu agribisnis di Sinarmas.
Itu contohnya ada di station engine room yang pertama. Itu potensial mengakibatkan gangguan pendengaran karena suara mesin yang terlalu bising. Nah, cara cegahnya yaitu dengan membuat tanda peringatan, lalu adanya ruang kedap suara, dan juga perlengkapan perlindungan diri, yaitu APD, lalu APD-nya itu seperti earmuff atau earplug, ya seperti penutup telinga untuk mengurangi bising. Lalu yang kedua, di station loading ramp, yaitu tempat penampungan kelapa sawit sementara, itu merupakan tempat yang digunakan untuk mengangkut buah ke tempat penampungan. Bahaya dari tempat tersebut adalah supir yang lalai berpotensi menyebabkan kecelakaan pada pekerja. Akibatnya lalainya supir dalam mengendarai kren dan dapat dicegah dengan menyalakan lampu tanda hati-hati atau rotator, lampu berputar, dan memasang garis batas aman. Lalu ada kegiatan penyemprotan bahan kimia. Kegiatan ini adalah penyemprotan yang dilakukan untuk pohon kelapa sawit menggunakan zat kimia aktif. Zat kimia tersebut berpotensi menyebabkan iritasi mata dan kulit. Untuk mencegahnya dapat menggunakan masker, safety glass, sarung tangan, dan juga baju hazmat. Lalu yang keempat, kegiatan buah secara manual adalah kegiatan memasukkan buah ke dalam truk secara manual, secara berkala, yang mengakibatkan cedera pinggang, tangan, dan juga lainnya. Oke, next. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.